kita masuk Mas ke segmen pertama. Nah, sebagai Ya, pengetahuan awal kami yang mengikuti sesi ini, bisakah Mas Sofyan menjelaskan apa sih yang disebut oleh dimaksud dengan sayur organik? Silakan Mas. ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih Pak Budi, Pak Roy yang sudah mengundang saya di channel yang luar biasa ini. Perkenalkan dulu nama saya Sufyan Adi Cahyono. Saya selaku pemilik dari sayur organik Merbabu yang ada di Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, kita berfokus menanam berbagai jenis sayuran organik. Nah, kenapa kita memilih sayuran organik? Karena sayuran organik itu adalah sayuran yang dihasilkan dari proses budidaya tanpa menggunakan input-input kimia sintetis, baik Hmm. pupuknya maupun pestisida yang kita gunakan untuk mengendalikan hama. Sehingga hasil dari sayuran yang kita tanam ini tentu lebih sehat, tidak hanya sehat bagi konsumen yang mengkonsumsi, tapi sehat bagi petani yang memproduksi, terus Hmm. kemudian juga sehat bagi lingkungan. Karena kita melihat saat ini apa istilahnya kondisi lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya efek rumah kaca dan perubahan iklim, dampak perubahan iklim. Sehingga saya bersama dengan anak-anak muda itu mengembangkan sayuran organik karena saya yakin melalui anak-anak muda ini mereka lebih peduli terhadap lingkungan mereka, terhadap masa depan pertanian kita, sehingga kami berfokus untuk menanam sayuran organik. Itu yang membedakan antara sayuran organik dan juga konvensional, Pak. Jadi memang tidak hanya sehat untuk dikonsumsi, tapi sehat untuk petani dan sehat untuk lingkungan pertanian kita, supaya Hmm. tetap bisa lahannya digunakan untuk generasi berikutnya. Itu karena pertanian itu bukan membahas keuntungan semata untuk sekarang, tapi juga untuk yang akan datang. Kurang lebih seperti itu, Pak Roy. Terima kasih Mas Sofyan. Wah, ini pengetahuan baru juga ya bahwa ternyata seorganik juga baik bagi petani gitu. Iya, Eh, Saya coba baca-baca Mas Sofyan ya, di Google gitu kan. Ternyata ada beberapa jenis sayur organik ya Mas ya. Tapi saya lihat juga jenisnya masih terbatas ya. Itu jenisnya apa aja ya Mas? Dan kenapa kok masih terbatas ya jenis sayurannya? iya. Sebenarnya sayuran organik itu pada prinsipnya semua jenis sayuran dapat ditanam secara organik. Contohnya di tempat kami ini kita punya 50-an jenis sayuran yang kita produksi secara organik, Pak. Yang membuat istilahnya hanya beberapa jenis saja itu adalah pasar. Karena Oh. memang konsumen kita ini ada beberapa sayuran yang kurang familiar. Hmm. Contohnya ada beetroot, terus kemudian kale, kol ungu, asparagus, seperti itu. Jadi masih konsumen kita ini memang masih banyak mengkonsumsi sayuran-sayuran yang umum dijumpai di pasar. Nah, Hmm. kita juga kenapa sampai 50 jenis sayuran itu mengikuti pasar, mengikuti permintaan konsumen. Jadi coba dong tanamkan ini. Nah, kita coba ternyata cocok, nambah satu varian, nambah, 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 sampai sekitar 50 jenis sayuran sekarang yang kita budidayakan. Baik yang bisa dijumpai di pasaran umum maupun yang unik-unik, istilahnya seperti itu, Pak Budi. Oh, jadi karena pasar ya, Iya, sehingga ditanam organik masih terbatas gitu. Oh, 50 lumayan lah kalau 50 walaupun jenis sayuran itu banyak sekali sebetulnya ya. iya. Oke. Silakan. Oke Mas, jadi ini memang saya juga udah banyak mendengar ya soal sayur organik, non organik. Tapi yang kami ingin tahu lebih dalam itu Mas, apakah menanam dan mengembangkan sayur organik ini, apakah lebih sulit nggak dengan sayur yang non organik? Atau apa? Ada perbedaan di mana Mas? Apa lebih mudah, lebih apa? Iya, sebenarnya dengan metode yang tepat itu saya rasa sama saja dengan budidaya konvensional. Hanya saja ini berkaitan dengan mindset dan kemantapan, gitu Pak. Hmm. Misalkan kita
ingin sehat, yang satu mengkonsumsi obat-obatan, yang satu mengkonsumsi jamu. Sama-sama tujuannya ingin sehat, tapi dua metode yang berbeda. Satu metode mungkin menggunakan kimia sintetis, yang satu menggunakan kimia juga, tapi kimia alam, yang alami. Di pertanian organik pun sama, yang membedakan dengan konvensional, kita juga tetap melakukan pemupukan, tapi pupuknya kita menggunakan pupuk kompos, salah satunya pupuk organik. Terus kemudian juga kita menggunakan pestisida alami untuk mengendalikan hama. Jadi dengan metode yang tepat, sistem pertanian organik itu juga hasilnya bisa sama dengan yang konvensional. Kadang karena petani ada, mohon maaf, mindset petani ada yang wah kimia aja nggak panen, apalagi dengan organik. Nah, mereka ketakutan akhirnya. Takut sayurnya tambah nggak panen. Tapi berdasarkan apa yang kami lakukan sampai saat ini, kita organik itu sudah sejak 2007, Pak. 2007 sampai sekarang kita konsisten untuk menanam secara organik. Ya, hasilnya bisa dikatakan tidak kalah dengan yang konvensional dari segi ukuran, dari segi bentuk, dari segi rasa, justru malah bisa lebih enak istilahnya seperti itu. Kadang juga pemahaman petani bahwa misalkan ada petani yang biasa menggunakan pupuk kimia 20 kilo. Nah, kemudian beralih ke organik, sama-sama menggunakan kompos 20 kilo. Nah, itu secara kebutuhan hara tanaman atau kebutuhan makanan bagi tanaman itu belum bisa mencukupi. Karena Hmm. unsur hara yang ada di kimia tentu lebih banyak dibanding unsur hara yang ada di pupuk organik. Sehingga memang di awal kita harus memberikan makanan berupa pupuk organik bagi tanaman dalam jumlah yang lebih banyak dulu. Nanti seiring berjalannya waktu, yang namanya pupuk organik itu dia akan menyimpan nutrisi di dalam tanah sehingga tanahnya akan kaya nutrisi, yang pada akhirnya penggunaan pupuknya bisa semakin berkurang karena lahannya semakin subur. Nah, seperti itu, Pak. Penjelasannya bagaimana teknik budidaya yang organik dan konvensional. Kalau pengalaman Mas sendiri kan, Mas Ya, mungkin dulu pernah konvensional juga, terus ke organik. Ini lebih rumit mana, Mas? Cara ini, mengolahnya, menanamnya, apakah lebih sulit yang organik atau yang konvensional? iya. Jadi betul sekali Pak Roy. Bukan lebih sulit sih, tapi lebih telaten saja. Gitu. Jadi kita mupuk harus lebih sering. Nah, terus kemudian pengendalian hama itu juga harus lebih intensif, apalagi saat monitoring hama. Jadi kalau yang kimia kan misalkan ada hama gitu langsung semprot kimia sudah itu nanti seminggu lagi semprot lagi gitu. Nah, kita tidak bisa, kita lihat kira-kira kalau ada hama, misalkan ada telur ulat, kita tidak langsung nyemprot. Jadi kita ambil itu ulatnya, telurnya supaya dia tidak menetas. Terus kemudian juga mungkin kalau yang konvensional, pupuk, pestisida kimia sintetis itu tinggal beli. Nah, kalau yang organik, kita harus membuat sendiri. Nah, misalkan mengompos, terus kemudian membuat pestisida nabati, itu memang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Sehingga mungkin itu yang membuat budidaya sayuran organik itu lebih rumit. Tapi juga jangan khawatir, saat ini dengan berkembangnya teknologi, kita ingin bertani organik, membeli produk pupuk organik, membeli produk pestisida organik, sudah ada di pasaran, sehingga bisa dikatakan ya saat ini sama saja budidaya organik maupun yang konvensional gitu, Pak.